Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, ini Umi mau buat budgeting untuk Februari 2023. Masya Allah, nggak kerasa ya. Setiap bulan itu kayaknya baru kemarin aja gitu kan, bikin anggaran-anggaran, dibagi-bagi. Tapi sekarang udah selesai, udah di penghujung bulan untuk Januari 2023-nya. Dan insya Allah di video kali ini mau sekaligus evaluasi untuk Januari 2023 karena belum sempat, dievaluasi, belum sempat hitung-hitung gitu berapa sisanya atau apa aja yang menjadi kekurangannya. Jadi mau sekalian aja disatuin videonya sama budgeting. Nah, ini Umi udah keluarin dompet pengatur keuangannya dan binder catatannya dari dompetpintar.id dan Umi sertakan juga link pembeliannya di description box. Barangkali teman-teman ada yang mau samaan atau sekadar mencari tahu detail spesifikasinya, bisa diklik aja linknya di deskripsi. Alhamdulillah ini Umi udah jalan ke-14 jalani budgeting dan alhamdulillah juga sedikit demi sedikit ada perubahan di keuangan keluarga. Ini juga Umi mau disclaimer ke teman-teman, gak ada niat pamer ya, sama sekali nggak ada, hanya sekedar sharing. Dan di sini juga kita saling menyemangati satu sama lain, tidak ada niat untuk balapan atau banding-bandingan gitu ya. Baik teman-teman, ini Umi lagi ngeluarin sisa-sisa budgeting untuk Januari kemarin, Masya Allah ada sisa-sisa walaupun receh gitu kan, senang banget. Dari LPG tadi ada 4.000, dari, dana sosial nih ada beberapa yang lumayan banyak gitu karena memang di gang Umi lagi nggak ada tarikan biaya untuk Jumat Berkah gitu. Jadi sisanya sekitar 70 ribuan gitu teman-teman, dan secara total dari semua anggaran bulan Januari adalah Rp173.000. Alhamdulillah walaupun tidak besar, Umi bersyukur banget karena keberhasilan keuangan bukan dari seberapa banyak sisanya ya teman-teman, tapi seberapa cukupnya kita mengatur keuangan-keuangan itu sendiri. Karena dari awal memang kita kan udah menganggarkan sesuai dengan kebutuhannya, jadi nggak yang dilebih-lebihin, misalnya kebutuhannya hanya 50.000 tapi dijadiin 100.000. Kalau Umi nggak seperti itu, jadi berusaha untuk relate aja kalau segini ya diusahakan segini, paling agak dilebarin dikit gitu ya biar biar enggak terlalu minus nanti ketika kita gunakan. Nah, ini Umi catat di sini dan sisa yang 175.000 Umi tabungkan di servis motor sebanyak 100.000. Nah, ini kebutuhan suami 30.000 dan kebutuhan istri 30.000. Jadi, untuk kebutuhan suami dan kebutuhan istri memang Umi punya anggaran khusus sehingga ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan urusan pribadi, udah ada anggarannya gitu teman-teman, jadi nggak bingung ngambil dari mana, terus uangnya yang mana gitu kan. Walaupun secara rutin kita nggak tahu dan nggak ada waktu yang pasti kapan si uang kebutuhan suami istri ini dibutuhkan, tapi pastilah ada aja gitu kan, entah itu celana, entah itu sendal gitu loh teman-teman. Nah, untuk kebutuhan anak, Umi anggarkan dari tantangan tabungannya Alia yang dari uang saku. Karena Alia kan ada jatah uang saku 300.000 per bulannya dan perharinya kurang lebih 10 ribuan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada sisa, maka Umi tabungkan di amplop challenge ini. Nah, si amplop ini alhamdulillah keisi walaupun nggak banyak gitu teman-teman. Karena kemarin kalau misalnya hari libur atau tanggal merah itu Alia nggak jajan. Jadi alhamdulillah ada sisa uang-uang tersebut. Nah, ini udah Umi keluarkan ya dari amplopnya, alhamdulillah lumayan sekitar 75 ribuan teman-teman sisa atau tatangan menabung yang Alia berhasil kumpulkan di sisa-sisa jajannya. Nah, jadi kalau punya Alia memang dari situ aja gitu teman-teman, atau ada pemberian-pemberian dari yang lain, maka Umi catat di sini dan dimasukkan ke sini, digabung aja gitu. Nah, kebutuhan, Alia seputar seputar kebutuhan pribadi gitu teman-teman, bukan untuk pendidikan. Karena untuk pendidikan beda lagi, tabungannya, ada di sinking funds pendidikan. Nah, ini selanjutnya ada untuk
dana ngonten ini Umi isi 9.000 dan untuk skincare diisi Rp10.000. Ya walaupun tidak banyak, minimal ada yang diisi aja gitu. Dan untuk skincare biasanya nggak hanya dari sisa anggaran aja sih teman-teman. Karena kalau ngandelin dari sisa anggaran itu kan nggak pasti, sedangkan skincare itu biasanya kurang kurang lebih 2 bulan tuh udah habis teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya masih kurang, sedangkan skincare habis, biasanya Umi tambahin dari dana affiliate di Shopee. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau berjuang di affiliate, silahkan dicek juga linknya di description box. Nanti Umi sertakan di sana cara daftarnya dan juga kodenya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Baik teman-teman, ini Umi udah masuk di budgeting Februari 2023. Sedikit memberikan penjelasan sebab ini banyak ditanyakan baik itu via DM maupun di PT. Umi sempat bikin PT yang viral banget teman-teman terkait budgeting Januari kemarin. Tapi karena di PT terbatas durasinya jadi Umi tidak ada penjelasan bahwa uang-uang tersebut itu udah di luar kebutuhannya suami. Jadi ini tuh udah bersih dari kebutuhan pribadinya Pak suami ya teman-teman. Ketika suami memberikan amanah untuk dikelola, maka beliau sudah memotong dari uang tersebut untuk keperluan pribadinya, baik itu transportasinya, uang jajan, atau uang makan, dan uang bensin gitu ya. Jadi ini murni bersih untuk dikelola dari kebutuhannya beliau gitu. Udah kesepakatan sih, karena memang Umi nggak ikut mengatur untuk kebutuhan suami, karena memang yang lebih tahu adalah pas suami gitu. Nah ini Umi udah nulis secara globalnya, ada saving 1 juta, ada giving XX gitu ya untuk tidak dipublish dan juga living sebanyak 4 juta rupiah. Jadi total yang mau Umi kelola adalah 5 juta rupiah. Nah, yang saving ini via transfer ya teman-teman, jadi tidak Umi rincikan di sini, tapi yang jelas untuk yang saving ini udah meliputi dana darurat, tabungan wajib, dan juga biaya renovasi rumah. Sedangkan untuk giving, sedekah, dan untuk orang tua. Jadi ada anggaran untuk orang tua ya teman-teman, karena banyak yang tanyain itu orang tua nggak dikasih apa gimana gitu kan. Orang tua itu wajib dan prioritas ya teman-teman, tapi Umi nggak publish di sini sebab satu dan lain hal, dan untuk sedekah juga Umi masih tidak mempublishnya, jadi cukup ada informasi bahwa ada anggaran untuk beliau ini gitu, dan untuk sedekah itu pasti. Karena rezeki yang ada di kita itu tidak semuanya hak kita teman-teman, jadi wajib dibersihkan supaya barokah dan rezekinya makin mengalir gitu. Baik, ini udah ketinggalan jauh ya teman-teman. Ini Umi udah nulis untuk kebutuhan yang sifatnya primer dan sekunder. Ini yang pertama ada groceries 300.000, ada beras 200.000, ada kebutuhan lauk pauk dibagi 5 pos 900.000, ada listrik 400.000, dana sosial 135.000, untuk gas LPG 50.000, ada kesehatan 100.000, air galon 50.000, dan untuk uang jajan Alia 300.000, hiburan 200.000, uang pegangan 100.000, jaga-jaga 100.000, adapun SPP Alia 150.000, dan kontrakan Rp700.000. Dan ini untuk kebutuhan Umi, kondisi 2 dewasa dan 1 anak SD gitu teman-teman. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan kita tidak bisa pukul rata karena setiap orang punya cara berbeda dan kebutuhan yang berbeda-beda ya teman-teman. Apalagi untuk gaya hidup itu sangat mempengaruhi pengeluaran besar dan kecilnya nominal kayak gitu. Karena banyak yang bilang nggak mungkin galon segitu. Banyak juga di PT yang berkomentar itu tidak mungkin gas 50.000 dan air tidak mungkin 50.000. Ya mungkin kalau beli airnya air galon yang ada merek terkenalnya ya sangat tidak mungkin. Tapi kan Umi di sini pakainya air isi ulang yang direbus. Beragam komentar, ada yang negatif, ada yang positif, tapi Umi tetap terima karena bagian dari konten kreator memang dikritik gitu, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal gitu kritikannya mereka gitu teman-teman. Tapi ya bersabarlah, karena Umi di sini nge-share apa yang Umi jalani, memang tidak ada manipulasi atau hanya sekedar
asal kebutuhan konten, tidak ya teman-teman. Emang Umi kayak gini sehari-harinya dan anggaran keuangan serta gaya hidupnya seperti ini. Kalau misalnya airnya direbus ya memang direbus, dan kalau misalnya beli air isi ulang ya memang isi ulang gitu kan. Dan kalaupun minus ya Umi juga bilang ke teman-teman bahwa ini kekurangan gitu. Jadi, untuk teman-teman di luar sana yang menilai atau menghakimi apa yang Umi bagikan, kalian salah gitu, khawatirnya malah jadi dosa untuk kalian. Mohon bijak dalam menilai seseorang. Ya mungkin sebagian ada ya untuk, sebagian pengaturan keuangan atau konten-konten yang seperti ini, hanya sebatas kebutuhan materi untuk konten. Tapi nggak semuanya kok teman-teman, tenang aja. Karena Umi selalu bilang bahwa apa yang kita bagikan adalah akan dimintai pertanggungjawabannya kelak gitu. Nah, momen-momen seperti ini yang paling ditunggu ya teman-teman, yaitu memasukkan uang-uang tersebut sesuai dengan posnya masing-masing. Masya Allah. Ini sambil terus berdoa kepada Allah agar diberikan kecukupan dan barokah di setiap posnya gitu teman-teman. Sebab sebanyak apapun anggaran yang kita rencanakan, kalau tidak ada keberkahan ya percuma gitu. Jadi memang satu apa namanya, salah satu kunci dari cukupnya dan berhasilnya anggaran adalah dengan keberkahan yang Allah berikan kepada rezeki kita. Nah, ini terakhir kontrakan Umi masukkan ke posnya. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Udah tenang, udah ngemplong kalau misalnya udah bikin budgeting seperti ini, mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Amin. Baik teman-teman, semoga bermanfaat video yang Umi bagikan dan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.